Siapa sangka, tidak jauh dari hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, terdapat sebuah pulau kecil dengan pantai berpasir putih dan bangunan bersejarah peninggalan Belanda. Pulau ini juga sering menjadi tujuan para pemancing karena memiliki beberapa spot yang dianggap cukup potensial. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman menjelajahi Pulau Kelor untuk melihat apakah pulau ini benar-benar cocok sebagai tempat liburan keluarga sekaligus destinasi memancing yang layak untuk dikunjungi. Selamat datang di waktu rehat, yuk kita mulai perjalanannya. Perjalanan saya menuju Pulau Kelor dimulai dari rumah sekitar jam 13.10 siang. Perjalanan menuju dermaga memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Semoga cuaca hari ini bersahabat dan perjalanan berjalan lancar sampai tujuan. Sebelum berangkat ke dermaga, saya mampir dulu ke Indomaret. Lumayan buat beli air minum, camilan, dan beberapa kebutuhan selama di pulau. Biar nanti di sana tinggal menikmati perjalanan tanpa repot mencari kebutuhan lagi. Kalau semua logistik sudah siap, sekarang saatnya melanjutkan perjalanan menuju dermaga dan menyeberang ke Pulau Kelor. Sebelum sampai di dermaga, saya menyempatkan mampir ke salah satu toko pancing yang berada tidak jauh dari lokasi penyeberangan. Di sini saya membeli beberapa perlengkapan yang masih kurang seperti timah, kail, dan lainnya agar persiapan memancing nanti lebih lengkap. Akhirnya saya sampai di area parkir yang berada tidak jauh dari dermaga penyeberangan menuju Pulau Kelor. Tempat parkir ini dikelola oleh warga sekitar dan cukup banyak digunakan oleh para wisatawan maupun pemancing yang akan menyeberang ke pulau. Jadi, kalau teman-teman membawa motor, bisa dititipkan di sini dengan cukup aman. Dan saran saya, biar lebih aman, teman-teman bisa bawa kunci ganda. Untuk biaya parkir motor menginap, tarifnya sekitar Rp5.000 per motor. Menurut saya, tarif ini cukup terjangkau dan membuat kendaraan bisa ditinggal dengan lebih tenang selama perjalanan. Kami tiba di dermaga pukul sekitar 14.20 penyeberangan menuju Pulau Kelor. Pada perjalanan kali ini saya tidak sendirian, tetapi ditemani oleh adik saya dan juga om saya. Jadi buat saya perjalanan ini terasa lebih seru karena bisa menikmati suasana bersama. Sesuai jadwal yang kami pilih, kapal akan berangkat sekitar pukul 15.00 sore. Sambil menunggu waktu keberangkatan, kami menikmati suasana dermaga dan melihat aktivitas para penumpang yang juga akan menyeberang ke Kepulauan Seribu. Tak lama kemudian, kapal yang kami tunggu akhirnya tiba dan kami pun langsung naik ke atas kapal. Namun, perjalanan belum bisa langsung dimulai karena kami masih harus menunggu beberapa penumpang lain yang datang sedikit terlambat. Kurang lebih sekitar 20 menit kami menunggu, hingga seluruh penumpang sudah berada di atas kapal dan siap untuk berangkat. Sekitar pukul 15.20 sore, kapal akhirnya mulai meninggalkan dermaga Muara Angke menuju Pulau Kelor. Perjalanan pun resmi dimulai, ditemani semilir angin laut dan pemandangan Teluk Jakarta yang perlahan mulai menjauh dari dermaga. Buat teman-teman yang ingin berkunjung ke Pulau Kelor, biaya kapal penyeberangan di kapal yang kami naiki adalah sekitar Rp40.000 per orang untuk perjalanan pulang, pergi, atau antar jemput. Yang menarik, biaya tersebut biasanya dibayarkan saat perjalanan pulang setelah kita kembali dan tiba lagi di dermaga Muara Angke. Menurut saya, tarif ini cukup terjangkau, apalagi sudah termasuk perjalanan pergi dan kembali. Jadi, teman-teman tinggal menyiapkan perlengkapan dan menikmati perjalanan menuju Pulau Kelor. Oh iya teman-teman, penyeberangan dari dermaga Muara Angke ini tidak hanya melayani perjalanan ke Pulau Kelor saja. Dari dermaga ini, teman-teman juga bisa menyeberang ke beberapa pulau lainnya, seperti Pulau Onrus, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari.
Untuk biaya penyeberangannya, setahu saya tarifnya juga sama, yaitu sekitar Rp40.000 per orang untuk perjalanan pulang pergi. Kemungkinan karena jarak antar pulau di kawasan ini tidak terlalu jauh, sehingga tarifnya dibuat sama. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba suasana pulau yang berbeda, pilihan destinasinya cukup banyak dan semuanya bisa diakses dari dermaga yang sama. Selama perjalanan menuju Pulau Keelor, kondisi angin hari itu cukup kencang. Ombak di beberapa titik juga terlihat cukup tinggi, sehingga kapal beberapa kali harus mengurangi kecepatan, bahkan sesekali berhenti sejenak demi menjaga keselamatan dan kenyamanan seluruh penumpang. Meski perjalanan sedikit lebih lama dari perkiraan, akhirnya sekitar pukul 16.25 sore kami tiba dengan selamat di Pulau Keelor. Rasa lelah selama perjalanan langsung terbayar begitu melihat hamparan laut yang jernih dan suasana pulau yang begitu tenang. Setelah kapal bersandar dan kami turun di dermaga Pulau Kelor, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membayar tiket masuk kawasan wisata. Saat saya berkunjung, biaya masuknya sebesar Rp15.000 per orang. Setelah urusan tiket selesai, kami langsung mencari tempat untuk menyimpan barang bawaan. Kali ini saya membawa tenda karena berencana menginap selama 1 malam di Pulau Kelor. Di pulau ini tersedia beberapa saung yang bisa digunakan pengunjung untuk beristirahat atau berteduh. Jadi saya berharap masih kebagian satu saung supaya tidak perlu repot mendirikan tenda. Selain lebih praktis, kami juga bisa langsung beristirahat sebelum mulai menjelajahi Pulau Kelor dan mencari spot mancing. Kalau teman-teman berencana menginap di Pulau Keelor, saya sarankan datang lebih awal, terutama saat akhir pekan karena jumlah saung terbatas dan biasanya cepat terisi oleh pengunjung. Setelah semua barang berhasil kami letakkan di saung, kami beristirahat sejenak untuk melepas lelah setelah perjalanan menuju Pulau Keelor. Sambil menikmati suasana pantai yang tenang, saya mulai mempersiapkan seluruh perlengkapan memancing yang akan digunakan. Namun sebelum mulai memancing, saya memutuskan untuk berkeliling terlebih dahulu mencari beberapa spot yang menurut saya cukup potensial. Kebetulan ini bukan pertama kalinya saya memancing di Pulau Keelor. Jadi saya sudah memiliki sedikit gambaran mengenai beberapa titik yang biasanya sering dijadikan spot oleh para pemancing. Meskipun begitu, kondisi laut bisa berubah setiap saat. Faktor seperti cuaca, arah angin, arus, dan pasang surut air tentu bisa memengaruhi hasil memancing. Karena itu, saya tetap ingin melihat langsung kondisi setiap spot sebelum menentukan lokasi untuk mulai memancing. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman melihat 5 spot mancing yang menurut saya cukup menarik untuk dicoba di Pulau Kelor. Nah, kita mulai dari spot pertama. Lokasinya berada tepat di depan saung dan mengarah ke area tanggul. Menurut saya, spot ini cukup menarik karena memiliki struktur karang yang cukup banyak. Biasanya, area seperti ini sering menjadi tempat ikan berkumpul atau mencari makan. Namun perlu diingat, karena dasar perairannya didominasi karang, risiko kail atau timah tersangkut juga cukup tinggi. Jadi, teman-teman harus sedikit lebih berhati-hati saat melempar umpan dan mengatur tarikan senar. Spot kedua yang kami tuju adalah area laut berpasir. Berbeda dengan spot pertama yang dipenuhi karang, di sini dasar perairannya didominasi pasir sehingga risiko sangkut jauh lebih kecil. Spot seperti ini biasanya dihuni ikan-ikan yang mencari makan di dasar pasir. Jadi cukup menarik untuk dicoba. Karena saya sudah pernah memancing di pulau ini sebelumnya, saya juga cukup hafal karakter setiap spot. Meski area pasir ini terlihat tenang, saya tahu spot ini sering memberikan hasil yang lumayan jika waktunya tepat. Jadi kami memutuskan untuk mencoba beberapa lemparan di sini sambil berharap ada sambaran pertama yang membuka keberuntungan hari itu. Spot ketiga yang kami coba adalah area dermaga. Spot ini memiliki kombinasi dasar berpasir dan karang, sehingga cukup menjanjikan untuk berbagai jenis ikan. Namun, kondisi bawah airnya juga membuat tantangan tersendiri bagi para pemancing. Beberapa kali, kail dan timah yang saya gunakan tersangkut di dasar karang hingga akhirnya harus putus. Meski begitu, spot ini tetap menjadi salah satu tempat favorit saya karena seringkali ikan-ikan berukuran bagus berkumpul di sekitar tiang dermaga dan celah-celah karang.
Jadi, walaupun harus rela kehilangan beberapa rangkaian pancing, menurut saya spot ini tetap layak untuk dicoba. Spot keempat berada di ujung deretan tetrapod beton. Untuk mencapainya, kami harus berjalan di atas susunan tetrapod yang memanjang hingga melewati area dermaga. Dari ujung sana, jangkauan lemparan pancing tentu akan lebih jauh ke tengah laut, sehingga peluang mendapatkan ikan yang lebih besar juga cukup menjanjikan. Namun, saya memutuskan untuk melewatkan spot ini. Permukaan tetrapod cukup licin, apalagi saya hanya menggunakan sandal. Saya tidak ingin mengambil risiko terpeleset atau terjatuh ke laut hanya demi memancing. Keselamatan tetap menjadi prioritas, jadi kami memilih untuk ke spot yang lebih aman. Spot kelima berada tidak jauh dari spot keempat, tepatnya di sisi kanan deretan tetrapod. Area ini juga dipenuhi tetrapod beton, tetapi menurut saya kondisinya jauh lebih berbahaya. Jalurnya lebih licin dan cukup sulit dilalui, sehingga membutuhkan kehati-hatian ekstra jika ingin memancing di sana. Meski begitu, spot ini terlihat sangat menjanjikan karena aksesnya sulit dan jarang ada orang yang berani menuju ke sana. Kemungkinan tekanan pancingnya juga lebih rendah. Bisa jadi ikan-ikan di area ini masih cukup banyak karena tidak terlalu sering terganggu oleh aktivitas pemancing. Namun, demi keselamatan, saya kembali memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Selain menjadi tempat yang cocok untuk memancing, pulau ini juga sangat pas dijadikan destinasi liburan keluarga. Di sekitar area ini terdapat pantai berpasir yang cukup landai, sehingga anak-anak bisa bermain air dan pasir sambil menikmati suasana pantai. Jadi, ketika kita memancing, anggota keluarga yang lain tetap bisa menikmati waktu liburan dengan aktivitas yang menyenangkan. Meski begitu, jangan pernah membiarkan anak-anak bermain air tanpa pengawasan. Sebaiknya selalu ada orang dewasa yang menemani mereka meskipun hanya bermain di pinggir pantai. Dengan begitu, liburan tetap seru, nyaman, dan yang terpenting, semua bisa menikmati waktu bersama dengan aman. Tak terasa waktu sudah semakin malam. Besok pagi pukul 09.00 saya harus kembali ke Jakarta untuk melanjutkan rutinitas sehari-hari. Sayang sekali, hasil mancing kali ini hanya 4 ekor ikan berukuran sedang, dan semuanya tidak sempat terekam karena didapat saat malam hari. Keesokan paginya, ikan-ikan itu langsung kami goreng dan nikmati bersama adik dan om di pulau. Meski hasilnya tidak banyak, saya tetap pulang dengan hati yang senang. Bagi saya, kebersamaan, suasana pulau yang tenang, dan pengalaman memancing bersama keluarga jauh lebih berharga daripada banyaknya ikan yang didapat. Sebelum mengakhiri perjalanan di pulau ini, kami juga sempat mengabadikan sedikit footage benteng peninggalan Belanda yang masih berdiri di kawasan ini. Meskipun tidak terlalu banyak, bangunan bersejarah tersebut menjadi pengingat bahwa pulau ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dan spot memancing, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang menarik untuk disaksikan. Jika berkunjung ke sini, sempatkanlah untuk melihat benteng ini. Selain menambah wawasan, tempat ini juga menjadi spot yang bagus untuk berfoto sambil menikmati suasana pulau yang tenang. Semoga video ini bisa menjadi referensi sekaligus teman perjalanan untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Pulau Kelor. Mungkin kali ini saya tidak mendapat banyak ikan, tetapi saya tetap mendapatkan pengalaman, pemandangan yang indah, dan menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sampai bertemu di petualangan berikutnya. Tetap nikmati alam, tetap jaga kebersihan, dan selamat menikmati waktu rehat.